Jadi ceritanya begini, di dalam surat Yasin itu ayat yang di depan itu ya, idz arsalna, ya, ketika Allah mengutus dua orang rasul ke desa tersebut, ya, fakazzabuhuma, namun apa yang terjadi, dua utusan ini didustain oleh penduduk tersebut, gitu. Tidak dipercayai sebagai rasul, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim lagi satu utusan lagi, memperkuat kalau dua orang ini adalah seorang rasul, gitu. Allah tambahin satu lagi itu, jadi dua rasul, ya, nggak dipercayai sama kaum itu, saking bobroknya kaum tersebut, gitu. Saking dahsyatnya kaum tersebut. Zakarallahu ta'ala fi surat Yasin kisah ashabil qaryah. Nah, lantas hina arsala ilaihi rasulaini fakazabuhuma, lantas diutuslah kepada mereka itu dua rasul tapi didustai, fa'azazahuma bisalis, lantas ditambahkan oleh Allah satu rasul lagi, faqalu inna ilaikum mursalun, ditambahin satu lagi itu. Tiga rasul, bayangin aja. Apa yang terjadi? Masih tetap saja tidak diakui sebagai rasul oleh penduduk itu. Saking bobroknya, ya, kaum itu, maksiatnya, dosa-dosanya sudah terlalu banyak sehingga sulit menerima kebenaran itu. Walakinna ahlal qaryah kazzabur rasulah wa rafadu da'wat tauhid. Nah, di tengah penolakan itu, ya, datanglah seorang faja'a rajulun mu'minun min aqsal madinati yas'a. Datang itu dari ujung, laki-laki yang beriman, fada'a qaumahu ila tiba'ir rasuli, lantas berani dengan keberanian yang luar biasa mengajak kaum itu agar menuruti utusan ini. Ya kaum ittabi'ul mursalin, kaum, ikuti nih utusan ini, gitu. Tiga orang ini, ya kaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu, ikutilah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini loh utusan ini nih, itu nggak minta upah kok pada kalian, ya. Wahum muhtadun, dan utusan ini, mereka ini dapat hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, jangan kau bantah, gitu. Dengan keberaniannya itu, tiga rasul saja ditolak oleh kaum itu, ya, didustai, nggak dipercaya lah. Tapi satu orang datang itu, lagi pemberani, ya. Ya kaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ia pun mengajak kaumnya menyembah Allah semata dan mengingatkan tentang hari kiamat. Fada'a wada'ahum ila ibadillahi wal iman bil ba'si wal akhirah. Walakinna qaumahu qataluhu zulmun. Si laki-laki ini yang dengan keberaniannya itu menegur kaumnya itu, ikuti ini rasul, justru mendapat balasan dari kaumnya, dianiaya oleh kaum ini. Qataluhu dzulman. Lantas Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ini, si laki-laki ini yang tadi pemberani ini dizalimi, akhirnya meninggal dunia. Lantas Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin selanjutnya, udkhulul jannah, masuklah ke surga. Faqala ar-rajulul mu'min ya laitani, berkatalah si yang meninggal ini, laki-laki yang mukmin ini, Allah kisahkan, Allah ceritakan, ya laitani, ya laita qaumi ya'lamun, gitu. Kaumku, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
bahwa Tuhanku telah mengampuniku. Itu. Seandainya tahu ini, kaumku itu tahu, ini saking sayangnya sama kaumnya ini, ya, 3 utusan gak dipercayai, dia dengan keberanian agar desa itu, kaum itu mendapat hidayah dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Nyawanya dia melayang, ya, dibunuh dan oleh kaumnya itu. Ya laita qaumi ya'lamun. Ngomong dah deh, sudah mendengar ceritanya nih, Allah ceritain deh. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui bahwa Tuhanku bima ghafara li rabbi, ya. Seandainya kaumku tahu Tuhanku mengampuniku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita sebelumnya ketika datang 3 utusan ini, apa jawaban kaum ini? Walamma kazaba ahlul qaryatir rasul wasaru ala kufrihim tawa'aduhum bil qatli wajib wa qalu, jawaban kaumnya apa? Inna tatayyarna bikum. Sebelumnya nih, sebelum datang si laki-laki pemberani ini ditegur sama 3 utusan, apa jawabannya? Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib sial nih karena kalian, hei 3 orang ini. La illam tangtahu, jika kalian tidak berhenti, niscaya kami akan merajam kalian. La illam tangtahu lanarjumannakum, akan kami rajam kalian. Wah, ini sadis itu. Sudah nggak mau menerima kebenaran dari utusan ini, 3 orang ini, dirajam katanya 3 utusannya. Walamassannakum minna azabun alim, dan kalian pasti akan ditimpa azab yang pedih dari kami, ngancem lah gitu. Akhirnya apa yang tadi ceritain, datang seorang laki-laki, ya, dengan pemberani tanpa rasa takut, menegur kaum itu, malah mengancam akan merajam, akan menyiksanya, ya. Kaum itu yang tadi laki-laki itu datang, hei kaum, ikuti ini Rasul, jangan kau bantah, dia nggak minta upah kok kepada kalian. Ini nih Rasul ini mendapat hidayah dari Allah, petunjuk untuk kalian. Akhirnya apa? Singkat cerita tadi apa? Dibunuhlah laki-laki ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini dalam surat Yasin ini yang kita sering baca setiap hari Jumat, ya? Apa yang bisa kita ambil? Kisah ini menunjukkan keutamaan berdakwah kepada Allah meskipun hanya seorang diri. Ini laki-laki pemberani, 3 rasul aja dibantah, ya. Namun apa yang terjadi dengan keberanian itulah, ya, dia dizalimi, disiksa, akhirnya meninggal dunia. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik adalah mengajarkan bahwa keikhlasan dan keteguhan adalah sebab meraih surga. Ini laki-laki ikhlasnya, ya, teguh ingin kaumnya dia ini mendapat hidayah dari Allah. Dengan sebab itulah, ya, nyawanya meninggal, dizalimi, surga Allah Subhanahu wa taala sudah menanti. Terakhir yang bisa kita ambil apa dari kisah ini dalam surat Yasin? Kita kan baca surat Yasin, setidak-tidaknya bisa mengambil hikmahnya, kan gitu. Yang ketiga, apa yang kita bisa ambil petik hikmahnya? Menjelaskan bahwa membela kebenaran menuntut pengorbanan, ya. Dengan keberaniannya itu Rasul aja didustai, dia berani itu menegur kaumnya, yang meninggal dunia akhirnya, kan, dizalimi, disiksa. Namun akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di sisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.